apalagi PKB. PKB dilahirkan oleh NU. Tim 5, Kiai Ma'ruf, saya, Rozi Munir, Mustafa Zuhad, Pak Bagja, itu semua itu tim 5, Allahyarhamu, kecuali saya dan Kiai Ma'ruf yang masih hidup ini, tiga-tiga sudah mendahului kita. Tim 5 pendiri PKB dengan resmi SK PBNU. Jangan harap Islam akan bangkit di Timur Tengah setelah terjadi Rabi'ul Arabi, Arab Spring. Arab tidak semakin kuat, tidak semakin menampakkan bangsa yang beradab. Bahkan sebaliknya, sekarang ini Arab sedang menunjukkan bahwa mereka kehilangan jati diri, kehilangan karakter, kehilangan budaya, carut marut nggak karu-karuan. Jangan harap 100 tahun lagi akan akur. Oh, Pak Nasir ya? Lihat Mas, agak kurus, Pak Nasir, agak seksi. Waktu jadi menteri gemuk. Jangan harap Islam akan bangkit di Timur Tengah. Memang bahasanya Arab, jadi kira bahasa Quran kalau ngomong itu. Padahal mereka jauh dari nilai-nilai Al-Quran, jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Coba lihat, Somali 100% ahli sunnah bermadzhab Syafi'i, bubar, negara yang gagal. Afghanistan 100% muslim, 91% Hanafi, Sunni, Maturidi, Naqsyabandiyah, 1% Syiah, berantakan, negara yang gagal. Suriah, dan kita semua tahulah, ada ISIS, ada Qaeda, Jabhatun Nasr, ada Syiah. Syiahnya macam-macam, ada Amal, ada Alawiyin, Itsna Asyariyah, Imamiyah, ada Sunni banyak mayoritas, tapi Sunninya la haula wala quwata di Suriah itu. Sunni mayoritas tapi nggak punya kemampuan apa-apa. Yang berkuasa Alawiyyin, Hafidh Asad dan rombongannya. Jangan harap Islam bangkit di Irak. Sampai sekarang Irak masih menghadapi masalah selatan dan utara. Selatan itu Arab, utara itu Kurdi. Selatan itu Syiah, utara itu Sunni. Itu masih masalah. Kalau di kita nggak ada masalah sudah. Sudan, jangan harap kita mengharapkan kebangkitan Islam dari Sudan. Tunis agak mendingan, tapi nilai atau kualitas pendidikannya jauh kalau kita bandingkan dengan di kita Indonesia aja masih jauh, masih bagus kita. Aljazair nggak jelas arahnya. Setelah sosialisme gagal, mereka sedang mencari model seperti apa kelanjutan negara Aljazair. Mesir agak lumayan karena ada Al-Azhar. Itu pun hanya sebatas kampus Al-Azhar, di dalam pagar tembok Al-Azhar. Di luar itu sudah tidak menampakkan lagi masyarakat yang beradab. Alhamdulillah di kita, masyarakat kita Nahdliyin masih bisa kita banggakan, masih punya prinsip ruh pesantren, ruh ma'had, masih bisa kita lihat keseharian di kehidupan sehari-hari masyarakat berkat perjuangan Nahdlatul Ulama selama ini. Betul. Bukan kita romantisme dengan diri kita sendiri, tidak, betul. Kalau kita tahu, contoh Mesir aja, contoh ambil kita Mesir. Kalau di dalam Al-Azharnya memang luar biasa. Di dalam kampus Al-Azhar memang luar biasa. Di sanalah pembahasan ilmu, diskusi ilmiah luar biasa. Begitu keluar dari tembok Al-Azhar, akan kita jumpai pemandangan orang yang kencingnya berdiri. Ya gak Paman? Kalau nggak berangkat Mesir barangkali nggak percaya. Itu rata-rata orang Mesir kalau kencing berdiri, mepet tembok. Sehingga tembok di gedung-gedung Mesir itu merah semua, tuh merah kuning semua. Bekas kencingnya orang Mesir itu. Begitu pula kotornya luar biasa, dan masing-masing menghadapi kehidupan yang sangat mu'aqadah, yang sangat sulit, menghadapi kehidupan yang carut marut. Berkali-kali perang di Israel, ekonomi hancur, tatanan masyarakat hancur,
Dulu pernah Anwar Sadat ingin mengembalikan kebesaran Mesir, tapi belum berhasil, sudah terbunuh. Walhasil itulah gambaran secara umum masyarakat Islam di Timur Tengah. Yang sebenar-benarnya masyarakat Islam di Indonesia. Di Indonesia ada pesantren, ada partai politik, ada lembaga pendidikan, ada jamiah-jamiah. Ini luar biasa yang tidak kita jumpai di Timur Tengah. Jangan anggap kalau kita mengadakan tahlilan saja, atau maulid Nabi di negara Timur Tengah itu gampang, sulit, harus izin. Bikin pesantren, bikin madrasah, majelis taklim harus izin. Di kita bebas sebebas-bebasnya. Ini harus kita pelihara. Maka dan alhamdulillah lagi NU ini berganti-ganti Rais Am, berganti-ganti ketua umum, prinsip tawassud dan tasamuh tidak pernah kendor, tidak pernah bergeser. Bagaimana Ikhwan Muslimun yang didirikan oleh Hasan Banna, ulama Al-Azhar yang moderat, tapi begitu beliau terbunuh diganti Said Qutb, bergeser ke kanan menjadi radikal. Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir Palestina yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani, tawassud, moderat, tidak radikal. Begitu wafat Taqiyuddin diganti Dr. Abdul Qadim, geser ke kanan menjadi radikal. Di kita alhamdulillah berganti-ganti Rais Am, berganti ketua umum, tidak bergeser dari prinsip. Kalau hanya gaya-gaya modelnya ketua umum beda-beda dikit lah itu. Oleh karena itu kita punya kekayaan yang harus kita pelihara. Pertama, atharawatul ijtimaiyah, kapital sosial. Satu-satunya ormas di dunia barangkali yang kaya dengan modal sosial, modal masyarakat yang luar biasa. Orang tidak punya kartanu tapi merasa menjadi NU. Orang tidak punya kartanu, tidak punya terdaftar tapi merasa menjadi NU. Asal tahlilan bilangnya NU, asal kunut bilangnya NU. Gak mau kalau dikatakan bukan NU karena kunut. Ini kapital luar biasa ini, harus dipelihara, harus dijaga. Yang sangat mahal ini. Kita punya atharawatul hadariyah, kultur kapital. Kita punya pesantren, kita punya kitab kuning yang sudah jelas bukti nyata. Kitab kuninglah yang menyelamatkan umat Islam di Indonesia ini. Dulu Muhammadiyah berjasa besar menjaga, merawat akidahnya orang Islam yang kerja di Belanda, yang kerja di kantor-kantor Belanda, dijauh oleh Muhammadiyah sehingga tidak murtad, nggak sekuler. Muhammadiyah berjasa besar menjaga, menyelamatkan akidahnya pegawai-pegawai Belanda, tapi tidak ada pendalaman, tidak ada kajian-kajian Islam, tidak meninggalkan kitab-kitab maroji, literatur primer ditinggalkan Muhammadiyah, sehingga kualitas pemahaman Islamnya keropos. Walaupun Muhammadiyah berjasa, kita akui Muhammadiyah berjasa besar menyelamatkan orang Islam yang kerja di kantor Belanda. NU lah yang menjaga, merawat atharawatul hadariyah, menjaga Fathul Mu'in, menjaga arkanus salat sab'ata asyar, furudil wudu sitatun. Itu yang jaga NU, itu yang jaga. Belum lagi menjaga ila hadrat Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Di luar itu enggak ada itu. Ini merupakan hadarah, peradaban yang kekayaan peradaban luar biasa, harus dijaga. Memang sih boleh saja hanya Fatihah dengan mengatakan mari kita bersama baca Fatihah yang ditujukan pahalanya untuk Rasulullah. Ya boleh, tapi kurang NU itu loh, kurang NU. Kurang mantep kalau enggak ilah hadrus Rasulullah Fatihah. Waduh, wa ju'al wasal kiram wa tabi'un salam. Ulama mujahidin fi din muslimin qul afwan hasin wa bain wa jan wa jadatin muslimin sumat wa sallallahu fi rahmah wa ja'al jannah wa wahum. Wah, maharam gitu. Padahal boleh-boleh saja. Mari kita baca Al-Fatihah untuk orang tua kita. Semoga orang tua kita sekarang ada di alam sisi Allah. Mari sama-sama Al-Fatihah. Boleh kan ya? Boleh ya? Enggak marah. Bukan hadarah kita itu. Laisat hadaratuna seperti itu. Hadaratuna ya seperti kita lakukan setiap saat itu. Ini harus kita jaga. Capital culture, kekayaan budaya. Belum lagi Fathul Mu'in,
harus kita jaga. Belum lagi utawi iku harus kita jaga. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'u arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhurri ma'sumin musliman kana wa muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawajir tamrid. Fatul Mu'in itu harus dijaga itu. Pasal ini menjelaskan bab jihad. Jihad ada 4. 1, mengajak masyarakat beriman kepada Allah. 2, menegakkan syariat. 3, perang fisabilillah. 4, memberi perlindungan kepada masyarakat muslim atau non muslim asalkan masyarakat baik-baik dengan kecukupan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Harus kita jaga. Nasnya itu harus dijaga, nasnya. Gak cukup hanya bahasa Indonesia saja, harus faslun fil jihadi dibaca itu. Kalau nggak dibaca cemplang, hambar. Mari kita jaga masyarakat kita, akidahnya, syariatnya, dan kecukupan sandang. Wah, itu pidatonya Pak Camat itu, pidatonya Dan Ramil itu. Kalau pidatonya ketua NU, ketua PKB harus faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah. Mantep kan gitu kan. Ini kekayaan kita ini, orang lain nggak bisa ini, orang lain nggak punya itu. Belum lagi baca Quran, belum lagi baca Quran dengan fasih, dengan tajwid. Orang mas lain nggak punya itu. Kita anak kecil aja banyak baca Quran. Nah, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Kekayaan kultur ini harus kita pertahankan kalau mau NU ila yaumil qiyamah, insyaallah. Yang ketiga, ciri khasnya itulah bukan hanya Islam, bukan hanya kembali Quran, bukan hanya gitu, bukan. Yang ketiga, as-sarawatul syi'ariyah, kekayaan simbol. Mohon maaf, apa sih artinya pakai kopiah? Apa artinya pakai kopiah? Nggak ada artinya apa-apa. Apa kalau pakai kopiah sholatnya khusyuk? Kalau nggak pakai kopiah kurang khusyuk? Enggak. Tapi itulah simbol kita, pakai kopiah. Apa artinya beduk di masjid? Kalau nggak ada beduknya masjidnya kurang afdol. Kalau ada beduknya afdol masjidnya. Enggak. Nilai masjid itu nggak akan bertambah ada beduk. Kalau nggak ada beduk nggak ada tambahnya. Nggak ada apa-apanya. Tapi itulah simbol kita, harus ada beduk. Paham betul? Paham betul? Sholat nggak pakai kopiah silahkan, nggak apa-apa. Sah-sah saja kalau memang syarat rukunnya memenuhi. Tapi kehilangan simbol, kehilangan simbolik, capital simbolik. Maka itu harus kita pertahankan. Nah, inilah kekayaan kita yang harus kita pelihara. Yang insya Allah dengan pelihara kekayaan ini, apa tadi? Sosial, kultural, simbolik, kita akan meraih, akan mempertahankan eksistensi kita dan akan bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Apalagi PKB dilahirkan oleh NU. Tim 5 Kiai Ma'ruf, saya, Rozi Munir, Mustafa Zuhad, Pak Bagja, itu semua itu tim 5, Allahyarhamu kecuali saya dan Kiai Ma'ruf yang masih hidup ini, tiga-tiga sudah mendahului kita. Tim 5 pendiri PKB dengan resmi SK PBNU. Gak mungkin lupa sejarah itu, sejarahnya seperti itu. Saya itu di SK oleh PBNU menjadi tim 5 PKB. Entah diakui oleh Pak Muhammad, nggak tahu saya tapi. Tanpa tim 5 nggak akan dari PKB waktu itu. Saya jurkam nasional nomor 1 di TV, debat dengan Andi Arief, yang moderatornya namanya siapa? Yang ahli militer sebenarnya, ahli militer itu Salim Said moderatornya itu. Saya masih ingat, kampanye kemana-mana, yang nggak ada amplopnya dari BDM nggak ada, lillahi ta'ala aja. Mabda siasi persis seperti mabda siasi PBNU. Partai mana yang ada mabda siasi seperti PBNU? Jelas sekali PKB Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Partai mana yang jelas-jelas seperti itu? Hanya PKB yang persis dengan NU ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi PKB, NU PKB harus kita dengungkan itu.
Harus selalu kita suarakan, PKB adalah NU, NU adalah PKB. Harus selalu suarakan itu. Gak boleh surut, gak boleh kendor. Otoritasnya Dewan Syuro, tak kalau sekarang sudah berubah ya, udah berubah belum Amin? Bahwa Dewan Syuro itu punya otoritas yang sangat mutlak itu masih gitu nggak? Apa dirubah sudah? Itu sama seperti adatnya PBNU itu. Rois Am dan Ru'us Syuriah punya kewenangan yang luar biasa tanpa batas. Itu Rois Am di PBNU. Begitu pula PKB, entah kalau sekarang udah berubah, masih kan ya? Walaupun prakteknya nggak nganu sih ya. Walhasil satu-satunya partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB. Enggak, ini apa adanya, saya ngomong apa adanya nih. Gak bisa meninggalkan sejarah, gak bisa. Tim asisten 9, tim asistennya tim 5 itu 9, Pak Muhaimin, Pak Ali Maskur, Pak Arifin Junaidi, tim 9 yang membantu tim 5, NU semua itu. Tidak satu pun enggak di SK dari PB juga. Dari PB ini Mas Ekan, Gus Dur dan Kiai Ilyas Lukya tanda tangan. Gak bisa dihindari itu. Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Gak mungkin. Itu melupakan sejarah itu. Bukan sejarah. Ketuanya siapapun PKB-nya. Itu karena gak senang Pak Muhaimin barangkali yang ngomong itu. Ketuanya siapapun NU, ketua siapapun PKB, tidak boleh itu dihilangkan dari ingatan kita. Nah, kembali kepada masalah tadi. Kita bangga, kita punya organisasi besar, merupakan civil society yang tidak ada duanya di dunia ini. Di Eropa gereja civil society-nya. Di Timur Tengah, di Afrika torekot. Tapi seberapa sih besarnya kekuatan torekot? Di Eropa gereja civil society-nya. Tapi dua-duanya baik ikatan gereja maupun ikatan torekot tidak akan bisa menandingi kekuatan Nahdlatul Ulama. NU merupakan civil society, kekuatan masyarakat yang luar biasa. Dan ada setiap ada bagian-bagian, pemuda ada Ansor, ibu-ibu ada Muslimat, yang muda ada Fatayat, dan seterusnya lah. Ada Tarekot, ada Qur'an Hufad. Hanya di NU seperti itu. Kalau kita main ke Mesir, Tarekot hanya 14. Di Mesir Tarekot hanya 14. Kenapa? Ya kan ada di Mesir aja. Di Maroko Tarekot hanya 1, Tijaniyah. Ya kan resmi cuma Tijaniyah. Mursyidnya juga rajanya itu Raja Muhammad bin Hasan. Kalau kita pergi ke Irak, Tarekot ada berapa? Tapi di Indonesia, karena kita ini menampung semua aliran Tarekot, ada 45 Turkul Mu'tabar As-Sufiyah di Indonesia. Dari Mesir diterima, yang dari Kurdi diterima Naqsabandiyah, yang dari mana-mana dari Maroko Tijaniyah diterima. Luar biasa. Madhab di kita mayoritas madhab Syafi'i, tapi kita terbuka dengan madhab yang lain. Walhasil kekuatan yang luar biasa ini harus kita pelihara. Dan ini semuanya merupakan kewajiban mutlak, gak bisa ditawar. Kewajiban bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Bagaimana mencerdaskan warga NU, membangun ekonomi NU, warga NU, membangun peradaban warga NU, semua mutlak di atas pundak Partai Kebangkitan Bangsa. Mari kita dukung PKB agar mendapatkan kemenangan. Sekarang sudah wakil presiden, ke depan harus presiden. Amin. Cita-cita lu ya, cita-cita ini, himma ini. Sekarang wakil presiden, besok harus presiden. Gitu. Sekarang menteri cuma berapa sih? 2 orang ya? 3 apa 2? 2. Besok harus mayoritas menteri PKB. Itu namanya himmah namanya. Muhammadun qa'imun lillahi dzu himami, Muhammadun khatamul kullihimi. Dan Muhammad oleh himmahnya menyala-nyala, berkobar-kobar. Saya enggak mau kalah. Itu Muhammad itu. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala antul hadzal amr ma taraktu hatta al-kaduna. Demi Allah, saya Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya enggak akan berhenti sampai saya menang. Itu Muhammad.
Untung Nabi Muhammad modelnya seperti itu, nggak kayak sampean. Kalau model sampean 2 hari selesai Islam nggak akan berkembang. Wali Songo himanya besar, Ki Hasyim Asy'ari himanya besar, Bung Karno himanya besar. Tanpa hima yang besar tidak mungkin akan lahir ormas yang besar atau masyarakat yang besar. Muhammadun qa'imun lillahi dzu himami. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah masyarakat mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhanmu, bukan jalanmu. Jalannya Tuhan, bukan jalannya kamu, bukan. Bukan jalannya kepentinganmu, bukan jalan hawa nafsumu, bukan jalannya interestmu. Paham tidak? Paham tidak? Jadi ajaklah manusia mengikuti jalan Allah, jalan Tuhanmu, bukan jalannya kepentinganmu, bukan jalannya hawa nafsumu. Insya Allah kalau betul-betul kita mengajak masyarakat ila rabbik, bukan ila hawa nafsumu, bukan. Insya Allah PKB akan kuat. Kita ini hanya menjalankan tugas amanah yang sangat mulia dan sangat suci dari amanah ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal hasanah wajadilhum billati ahsan. Bil hikmah termasuk bil medsos, bil internet, bil YouTube. Bil hikmah itu artinya itu kata-kata yang sangat umum kan. Hikmah, bijak. Ya isinya apa? Medsos lah, udah medsos, Instagram, YouTube, Google, itu bil hikmah. Wal hasanah, redaksi yang menarik, yang santun, wajadilhum, dan diskusi, dialog yang berkualitas. Itulah barangkali diantara cara bagaimana kita menjaga, merawat, mengajak masyarakat agar kembali ke jalan Rabbina, jalan Allah, bukan jalan hawa nafsu kita, bukan jalan kepentingan kita, bukan jalan kepentingan sesaat. Terima kasih, itu saja Pak Aman ya. Syukran wa dumtum khairul barakati wan najah.